Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ingin menyampaikan hubungan di dalam kekeluargaan. Pertama, tentu saya ingin menyampaikan ada beberapa hal. Pertama, tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak, cucu, dan orang tua kita. Tentu kita yang namanya manusia ini ada kesalahan-kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Itu adalah sudah normalnya manusia. Namun ada hal-hal yang perlu kita sikapi, bahwa di dalam hubungan keluarga ini kita harus perlu menekankan bahwa kesalahan-kesalahan itu perlu kita sikapi secara adil. Untuk itu, kepada seluruh keluarga Mustafa Azimi Abdul Ghani bin Ubu Prabu Jakso, baik anak, mantu, cucuku dan keturunan, dibimbinglah turunan kita ini menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sehingga dia kuat imannya sampai akhir zaman, dan dia supaya rajin beribadah. Untuk itu perlu kita bimbing atau disekolahkan atau dipanggilkan guru untuk di bidang agamanya, sehingga dia memang betul-betul mengerti dan bisa mengimplementasikannya kepada keluarga kita, masyarakat umumnya. Untuk itu, apabila kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kita itu akan kita membawa dosa kita sampai kapanpun. Untuk itu, coba kita semua sama-sama menjalankan ini sedikit demi sedikit. Dan yang perlu kita ketahui bahwa kita ini memang perlu ada hubungan. Utama ada dua. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita harus melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Namun yang memang rumit ini adalah hubungan kita antara manusia dengan manusia, khususnya hubungan kita kepada orang tua, anak, istri, cucu, mantu, dan seluruh keluarga kita. Nah, yang perlu saya tekankan adalah hubungan antara anak, cucu, istri, dan mantu. Pertama, kepada seluruh mantu saya, supaya nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada anak dan istri atau suami, mohon artinya memang betul-betul diarahkan ke jalan yang benar. Dan itu salah satu contohnya, itu mertua kita itu
itu adalah sama nilainya dengan orang tua kandung kita sendiri. Selagi dia masih hidup, janganlah menyakiti hatinya, ataupun kalau kita memang tidak disengaja, itu kita selalu salah satunya selalu minta maaf, terutama bulan-bulan atau hari-hari yang baik, seperti hari Jumat, kalau di tahunan seperti saat ini. Kenapa? Karena ibadah kita itu belum mau diterima di akhirat nanti apabila kita tidak selesai hubungan kita antara manusia, apalagi kepada orang tua. Karena itu, karena kita ini tidak tahu kapan kita akan meninggal, siapa akan lebih dahulu, dan yang pasti kita akan mengalami semua. Dan kita ini hidup hanya sementara saja. Untuk itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya selagi kita hidup. Karena apa? Kalau itu sudah kita meninggal, tentu kita tidak bisa lagi akan memberikan sesuatu, baik yang berupa harta, uang, atau makanan. Tentu hal ini apabila sudah meninggal, maka lagi ada dua hal yang akan menolong orang tua kita atau yang lebih mendahului meninggal. Pertama, sebagai anak kandung dan mantu itu harus rajin-rajin mendoakan yang telah mendahului kita. Ini akan saya berikan contoh. Almarhum Haja Asma binti Haji Muhammad meninggalnya pada tanggal 10 Februari jam 00:27. Untuk itu saya selaku sebagai suaminya, maka saya selalu mengirim doa, dan nanti sebentar lagi akan saya berikan contoh doa saya dan yang keduanya, untuk membantunya kita sering-sering bersedekah. 1.000 rupiah pun tidak ada masalah, dan sedekahnya itu memang betul-betul kita harus ikhlas. Tidak perlu kita sedekah itu banyak kalau kita ragu-ragu atau kurang. Untuk itu saya pesankan kepada anak mantu saya, cucu saya, rajin-rajin bersedekah atas nama keluarga dan juga atas Om Baik. Dan untuk sekarang tugas kita adalah sering bersedekah dari atas nama almarhumah Haja Asma binti Haji Kalung Rahmat dengan seikhlas-ikhlasnya, dan juga mendoakan beliau, sehingga itulah yang lagi bisa kita berikan kepada almarhumah. Dan saya alhamdulillah selama beliau meninggal, saya sudah sering membacakan Yasin. Kalau malam Jumat saya bacakan, kalau kondisi saya kuat, saya bacakan 3 kali. Dan itu contohnya saya mendoakan beliau adalah seperti ini, akan saya bacakan. Ya Allah, ampunilah segala dosa, kesalahan dan seluruh kehilapan almarhumah Haji Asma binti Haji Kalung Rahmat. Itu direkam.
baik disengaja maupun tidak disengaja, baik yang besar maupun yang kecil. Ya Allah, berikanlah berkah dan rahmat-Mu kepada almarhumah. Terima iman Islam dan seluruh amal ibadah almarhum selama hidupnya. Jadikanlah wafatnya husnul khotimah. Lapangkanlah kuburnya selapang-lapang kubur, dan sinarilah kuburnya seterang-terang cahayamu ya Allah. Mudahkanlah segala urusan almarhum Hajah Asni binti Haji Karung Rahmat di alam kubur. Jauhkanlah almarhum dari siksa kubur dan api neraka. Tinggikan harkat dan derajat almarhum di sisimu ya Allah. Lapangkanlah jalan menuju ke tempatmu ya Allah. Bukakan pintu langit dan surgamu ya Allah. Tempatkanlah almarhum sebaik-baiknya di tempat di sisimu ya Allah. Dan jadikanlah almarhum termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah pada akhir zaman. Serta jadikanlah almarhum termasuk golongan ahli surga di bawah naungan Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma wa ushimi syasha wa bima qaratu ila ruhi Hajah Asni Musa binti Haji Karung Rahmat. Allahumma billah warhamha wa afya wa fu anha wa akirimu nuzula wa washi matalaha mataba wa hasanatia wa kapisyatina birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah dan sampaikanlah pahala dari bacaanku ini kepada rohnya Hajah Asni Musa binti Haji Karung Rahmat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, rahmatilah dia, sejahterakan dan maafkan segala kesalahannya, muliakan tempatnya, luaskan kuburannya, terima kebagusan dan hapus segala kesalahan dengan rahmat-Mu wahai Zat yang Maha Penyayang. Nah, inilah yang doa utama selalu saya baca apabila terakhir saya wirid berdoa selama almarhum meninggalkan kita. Yang bisa saya bantu adalah dua hal itu. Saya membacakan bermacam-macam peramalan dan Yasin. Begitu selesai saya berdoa dan saya tambahkan doa khusus yang sudah saya bacakan tersebut. Nah, untuk itu kepada anak, mantu dan cucu saya, mulai hari ini atau saat ini coba dimulai samakan doanya, supaya bila perlu kalian itu kalau mau berdoa saling memberikan informasi melalui video call atau informasi bahwa jam mulainya jam sekian, bersama-sama mendoakan almarhumah Hajah Asni Musa binti Haji Karung Rahmat, sehingga walaupun beliau sudah meninggal, itu tidak khusus kita silaturahmi, hanya fisik saja yang tidak bisa kita rasakan, namun beliau sangat-sangat merasakan. Untuk itu sekali lagi, hanya itulah yang bisa, dua itu yang bisa kita tolong. Dan apa-apa yang telah diberikannya, ilmu atau apapun yang sedikit pun, tolong kalau itu kurang bagus diperbaiki, atau itu akan bertolak belakang dengan pelajaran agama Islam, mohon jangan dilakukan. Ambillah yang terbagus atau ditambahi lebih baguskan lagi. Dan itu diberikan kepada anak, cucu, dan keturunan kita nantinya untuk ke depannya. Dan ada hal yang lain yang perlu kami sampaikan di sini. Saya Mustafa Azimi Abdul Roni bin Umbuh Prabu Jakso ingin sekali melihat anak saya, cucu saya, dan mantu saya ini adalah keluarga yang sangat membawa atau menambahkan amalan-amalan atau ramalan-ramalan atau untuk menambahkan ilmu pengetahuan di bidang agamanya. Karena sekarang ini sudah maju,
Tapi kita harus hati-hati. Banyak ayang guru yang menyesatkan. Jadi ilmu apapun yang sudah kita dapat, yang lama atau yang baru, rajin-rajinlah menanyakan dengan orang yang lebih tahu. Sehingga kita akan dapatkan yang memang betul-betul atau benar-benar. Atau kita selalu berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta bimbing ke jalan yang benar, minta supaya diperbaiki agama saya, diperbaiki doa-doa saya. Dan khusus kepada cucu-cucu saya dan keturunan saya titipkan kepada orang tuanya, supaya ini diberilah bekal sebanyak-banyak mungkin agama Islam. Jangan sekali-sekali mereka ini diberi pelajaran yang non-muslim, atau dia diberikan jodoh yang bukan muslim. Untuk itu saya titipkan sekali lagi, kita adalah keturunan muslim. Jangan lupa selalu diberi pelajaran agama Islam. Dan yang lainnya, yang lebih saya tekankan, cucu dan keturunan saya ini, supaya dia rajin membaca Al-Quran. Dan nantinya supaya ada di antara mereka, atau harus ada di antara keturunan saya yang bisa hafiz Al-Quran. Karena kenapa saya harus mengatakan demikian? Di dalam ceramah beberapa kiai, saya pernah mendengarkan bahwa apabila hafiz Al-Quran itu, maka dia sudah ada jaminannya. Dia akan masuk surga dan bisa membawa keluarganya sampai 7 orang. 7 orang. 7. Nah, saya titipkan 7 ini adalah yang perlu dibawanya orang tuanya. Nah, kalau dia sudah nanti beristri atau bersuami, mertuanya 4. Dan kalau memang masih memungkinkan, kami titipkan adalah akas dan almarhum ombainya. Tolong juga kami menitipkan diri. Salah satu kami ini nanti tolong dibawa dan dijemput kepada di akhirat nanti. Karena itulah harapan-harapan lagi kami sebagai sudah menjadi akas. Dan ombainya pun telah selalu mengharapkan doa-doa dari anak, mantu, dan cucunya, serta keturunan-keturunan dan seterusnya. Untuk itu, sekali lagi saya tekankan kepada anak mantu saya, berikanlah pelajaran cucu-cucu saya ini, supaya dia rajin mendoakan orang tuanya, akas dan ombainya, sudah itu saudara-saudaranya, khususnya keturunan Mustafa Azimi Abdul Roni bin Umbu Prabu Jakso, sehingga kita tidak putus silaturahmi. Yang lainnya, saya ingin menyikapi antara hubungan adik-beradik dan antara mantu-mantu saya. Jadi kepada anak-anak saya ini, selama saya masih hidup ini, tolonglah kalian itu sering-sering berkomunikasi, sering-sering memberikan saran dan sapa. Kepada yang diberikan saran, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan baginya, karena dia itu belum tentu perbuatannya benar ataupun salah. Lebih banyak yang memberikan saran itu, dia bisa mengambil mana yang benar atau mana yang salah, atau benar semua atau salah semua. Namun itu harus diterima dulu, dianalisa dan dipikirkan.
Tapi biasanya yang selalu memberikan saran ini adalah semua benar. Nah, untuk itu saya titipkan kepada kalian, jagalah kekompakan kalian. Saling berkomunikasi. Seperti contoh sekarang ini, kita tidak bisa bertemu secara fisik. Namun secara tidak fisik, itu ketemu terus. Kalau saya ketemu terus siang malam, terutama yang pernah tidak tinggal saya, sewaktu saya tahajud, sewaktu saya tarawih, sewaktu saya sholat maghrib dan subuh. Itu seluruh keluarga kita, saya selalu mendoakan. Untuk itu, saya titipkan sekali lagi, supaya ditambah perbanyaklah doa-doanya, atau yang belum banyak berdoa, supaya ditambahi, yang belum pernah berdoa, supaya berdoa. Itulah harapan saya sebagai Akas dan Papa kamu ini. Sekali lagi, saya sampaikan, selalu berdoalah ke almarhum Hajah Asni Monasa binti Haji Karung Rohmat. Dengan ini, barangkali ada manfaat dan hikmahnya. Saya ini atau kita ini tidak berkumpul. Kalau saya lihat, kalau kita berkumpul, selalu berjalan ke mall, selalu meninggalkan di rumah Akas dengan om bayinya. Kadang Akas yang ditinggalkan. Untuk itu, marilah kita dirubah. Kalau memang mau ke Palembang atau ke kota bersama-sama, kita lebih banyak harus beribadah. Dan itu ke mall itu boleh saja, supaya kita ingin melihat, jangan ketinggalan ataupun ini. Dan ada hal yang sekarang ini saya perlu sampaikan juga, bahwa kondisi sekarang ini mengenai perekonomian kita ini kelihatannya sudah dunia yang sudah kacau balau dan sangat mencekam. Untuk itu, mari bersama-sama berhemat. Belanjalah kita seperlunya. Kalau tidak perlu, menahan diri untuk beli pakaian, beli baju, beli keperluan-keperluan yang lain. Kalau itu tidak urgent sekali, tidak usah dulu. Karena sekarang ini kita harus menyiapkan diri, dan kondisi dunia atau negara kita ini tidak menentu. Dan yang perlu diperhatikan sekali, hati-hati mengenai keuangan, menyimpan uang di bank. Kalau memang bisa, tidak usah terlalu banyak. Kalau ada, coba kalau mau disimpan uangnya, beli safety box, disimpan di safety box. Karena tidak tahu nanti negara kita ini membekukan uang di bank. Sehingga kita walaupun ada uang, tidak bisa untuk membelanjakannya. Atau kita membeli emas. Kalau bisa emasnya itu, supaya mudah menjualkannya, belilah emas balok. Nah, ini merupakan saran, kalau itu mampu, kalau itu ada. Nah, kalau tidak ada, ya kita jangan putus asa, jangan kita bersedih. Karena yang mengatur rezeki ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saya sarankan supaya kita perbanyak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Dia akan memberikan apa yang kita minta. Dan itu kalau kita berdoa belum dikabulkannya, tambah lagi doa lagi, tambah banyak lagi doa, sehingga sampai dikabulkannya. Insya Allah, kalau kita sering-sering berdoa, itu pasti akan dikabulkannya. Dan yang hal lain yang perlu disikapi sekarang ini, kenapa kita ada dampak sekarang dari sisi agama, dari sisi keluarga, kita semua pisah, tidak bisa bertemu. Ini ada hal-hal yang perlu kita sikapi secara pribadi masing-masing. Tapi kalau Akas ini atau Bapak ini merasakan dengan adanya berpisahan ini, dengan adanya kita ketemu, merasakan saya ingin selalu mendoakan. Di jalan pun saya, di dalam mobil kadang stop saya mendoakan. Saya hadiahkan apa yang saya bacakan. Karena inilah yang bisa saya berikan untuk saat ini.
Nanti kalau sudah kembali normal, mungkin kembali seperti semula. Jadi kita memang dibimbing bagaimana mencintai anak, cucu, mantu kita jarak jauh. Dan jarak dekat kita sudah sering ketemu. Dan yang lebih penting, tolong kita semua menjaga anak cucu kita itu supaya tidak kena dari penyakit corona ini atau COVID-19. Dengan ini, saya yang selalu mendoakan kita sekeluarga dengan bacaan seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal basari wa juzuni wa juzami wa min sayil ashkomi. Saya bacakan 3 kali saya biasanya setiap saya habis sholat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang dan gila dan kusta dan dari segala penyakit yang buruk mengerikan ini. Sudah itu saya bacakan salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Aziz, ya Alim, ya Jabbar, ya Ghani, ya Latif, ya Kabir. Ya Allah, ya awal, ya akhir, ya basir, ya syabur, ya syama, ya mujibu, ya wajibu, ya raufu, ya qadir, ya wahid, ya halim, ya hayu, ya qayyum, ya syalam, ya jabar, ya mutakabar, ya qarib, ya jabar, ya razak. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Binallah wa ni'mal wakil. Dan saya setiap berdoa itu saya bacakan untuk penolak daripada kita wabah-wabah. Nah, untuk ini kepada seluruh anak mantu dan cucu saya supaya rajinlah membaca doa ini. Bila perlu mintakan juga nanti hal-hal yang ini dikirim, minta supaya dititipkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon diberikan perlindungan, tidak ada gangguan dari manusia dan jauhkan dari bencana alam. Itu penutup doa kita. Dan juga nantinya saya akan memberikan peramalan saya saja. Ini kalau memang ini mohon dipakai kepada anak cucu saya dan mantu-mantu saya. Setiap saya habis berdoa, saya membaca Al-Fatihah 1 kali, Kulhu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Ayat Kursi 1 kali. Mohon dia hadiahkan kepada ruhaniah Nabi Muhammad SAW dan mohon syafaatnya. Nah, begitu mohon syafaatnya, bacalah apa inti doa kamu itu. Kalau di jalan misalnya kita supaya selamat. Nah, ya Allah, kami akan ke sini, mohon diberikan keselamatan, bimbingan untuk menuju sampai selamat ke tujuan. Inilah yang sering saya pakai, terutama saya selalu berdoa, saya tutup. Dan doa saya yang intinya itu, ya Allah, Mustafa Ajimi Abdul Roni bin Umbuh Pura Budak Selesai keluarga, anak istri cucu dan mantu, serta seluruh keluarga kami. Mohon diberikan perlindungan, tidak ada gangguan dari manusia non-manusia, dan jauhkan dari bencana alam. Ya Allah, semoga kami rajin beribadah, diterima amal ibadah kami, diampuni segala dosa-dosa kami, ditambahkan ilmu pengetahuan yang berguna di dunia dan akhirat. Dan matikanlah kami dalam keurus khotimah, kuatkan iman dan Islam kami sampai akhir zaman. Dan bukakan rezeki kami yang halal thayyiban sebanyak-banyaknya. Dan berikanlah kesehatan kepada kami, dan hilangkan semua penyakit yang ada di badan kami. Khususnya kepada keluarga kami yang sakit, ya Allah, minta ya Allah, diangkat semua penyakitnya ya Allah. Disehatkan
sesehat-sehatnya, sehingga dia bisa beraktivitas seperti semula. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itulah doa inti saya yang selalu saya doakan kepada anak cucu dan mantu saya ini. Untuk itu, supaya doa ini mana yang bagusnya dipakai, terutama yang terakhir itu, supaya makin banyak yang berdoa, insya Allah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan. Kenapa? Karena semakin banyak yang berdoa atau kita yang berdoa diaminkan, itu cepat, makin cepat. Contohnya seperti kita mengirimkan surat itu, kalau perangkonya banyak atau nilainya tinggi itu akan cepat. Jadi kilat. Jadi kilat dia tuh, surat kilat. Nah, untuk itu dirubahlah mulai dalam serumah, sudah itu di dalam keluarga, di dalam seluruh sahabat-sahabat, kita sama-sama selalu sering mendoakan. Dan di dalam berdoa itu, jangan lupa didoakan juga seluruh kaum muslimin muslimat. Seluruh. Jadi tidak hanya gitu saja. Karena doa kita itu tidak akan diterima, tidak akan dikabulkan, tidak akan masuk surga kita apabila kita tidak mendoakan satu iman, yaitu seagama. Demikian saya kira ceramah sebagai rasa tanggung jawab saya yang bisa saya berikan. Namun dalam hal-hal yang lain, saya masih tetap bertanggung jawab selagi saya masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, berdoa. Doa baik ya. Itu ini baik ya. Aku doa ini. Ayo. Nah, aku ada pesan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa majidah ya Rabbana kama ya badu wassalatu wassalamu Alhamdulillah hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi majidah ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat-Mu, nikmat sehat, nikmat usia, nikmat silaturahmi dan hidayah iman dan Islam. Nikmat rezeki yang sudah kami nikmati selama bulan Ramadan ini. Dan ya Allah, nikmat-nikmat ini kami sudah sangat senang sekali telah diberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Namun ya Allah, kami sekeluarga Mustafa Haji Ma'ruf bin Umbu Prabu Jakso, anak, istri, cucu, dan mantu, serta keturunanku ini, mohon ditambahi nikmat-nikmat yang lain ya Allah. Karena kami ini masih sangat membutuhkan kenikmatan-kenikmatan-Mu ya Allah. Ya Mujib, mudahkanlah urusan kami sehingga menjadi hamba-Mu yang tawaduk, penyabar dan selalu bersyukur. Ya Allah, karuniakan kepada kami jiwa yang tenang dan tenteram. Hiasi hati kami dengan rasa syukur, sabar dan ridho di atas ketentuan-Mu. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat ujub, ria, takabur dan berprasangka buruk kepada orang lain. Ya Allah, panjangkan umur kami. Karuniakan kami kesehatan yang baik dan secara berkesinambungan. Terangilah hati kami dengan nur pancaran iman-Mu. Dekatkan kami kepada kebaikan dan jauhkan kami dari segala kejahatan. Karuniakanlah kami kesenangan, ketenangan, kecemerlakan, dan hidayah dari-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami pasangan yang pandai bersyukur atas apa yang Engkau berikan. Jadikanlah kami suami istri yang saling mencintai di kala dekat, saling menjaga kehormatan di kala jauh, dan saling menghibur di kala duka. Ya Allah, semoga aku tetap kuat meski dihempas badai ujian dan semoga akan tetap sabar menanti ketetapan terindah dari-Mu. Ya Allah, apabila
telah tiba masa kematian kami. Wafatkanlah kami dalam keadaan tenang, dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan kebahagiaan beribadah, dalam keadaan anak, istri, cucu, dan mantu, seluruh keluarga, sahabat, handai tolan tetangga, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan punya ada kesempatan waktu untuk menghadiri pemakaman kami nanti ya Allah, sehingga dia bisa mengantar kami ke pemakaman dan juga bisa untuk membacakan takziah-takziah kami. Dalam kerinduan berjumpa denganmu ya Allah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah panjang ini, nak dibacakan doanya, doa yang pakai. Muhammad sallallahu ala Muhammad. Anda dulu. Anda ya Ibana. Ya. Makan kayaknya lapar. Oh, lapar nih. Iya, itu memang lapar. Anda. Untung nih apa? Ini jam berapa? Pagi nak.